Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan. Ini adalah segmen terakhir dalam Prime Time Talk kali ini. Saya ke Bang Ucok lagi. Bang Ucok, jadi kalau kita bicara masalah sistem pencegahan, harus seperti apa sebenarnya? Ya, pencegahan itu sebetulnya didahulukan setelah anggaran itu ditandatangani itu harus publikasi sebetulnya. Oke. Publikasi, udah itu selama ini kan memang ada LPC, ada proyek, itu nggak menjamin juga bahwa itu terjadi kompetitif gitu. Tapi itu pemenang diatur. Kayak EKTP inilah, EKTP ini kan sebetulnya kalau dilihat dari awal itu kan terjadi ini penunjukan gitu kan itu udah pihak waktu itu Pak Agus itu udah bilang ini pihak LKPP itu bilang bahwa nggak layak gini yang namanya lelang EKTP, tapi tetap lanjut kayak waktu itu. Nah, kayak gini ya nggak boleh itu. Jadi pencegahan itu sebetulnya bisa kalau ada partisipasi masyarakat, udah itu pihak pejabat negaranya juga terbuka kepada masyarakat gitu, bukan untuk nyari duit, memang betul-betul untuk EKTP ini untuk pelayanan masyarakat, memudahkan masyarakat. Ini enggak kan? Ini modus-modusnya kelihatannya memang mereka 1,1 triliun itu kan betul-betul gila itu. Itu persenan tuh Pak, persenan yang gila itu yang besar gitu. Nah, itu dari situ kita kelihatan memang ini EKTP ini memang bukan untuk dikorupsi gitu. Enggak ada minat untuk bahwa EKTP ini untuk memudahkan kita bernegara Sistem ini. pendataan warga negara. Oke, Pak Rufinus, harus seperti apa ke depannya sementara kita menunggu KPK menyelesaikan kasus ini, tetapi kita masih butuh IKTP supaya kemudian tidak di masa mendatang terjadi lagi korupsi-korupsi di dalam IKTP ini? Lah ini dia, jadi kita tidak boleh sangkal bahwa ada kecurigaan, ada keraguan-raguan masyarakat terhadap pemerintah ini. Tentu harus ada pendamping masyarakat, tadi transparansi ya. Nah, sebenarnya Kementerian Dalam Negeri juga sudah membuat perjanjian kerjasama dengan KPK, BPKP. Nah, cuman sekarang bagaimana ini dirilis dengan baik, siapa bertanggung jawab dengan apa, itu perlu harus diberikan, dibuka ruang. Nah, itu yang pertama. Kemudian dalam proses ini juga harus terbuka. Jadi tidak boleh lagi ngumpet-ngumpet. Nah, kalau itu dilakukan, insya Allah ini bisa akan ada progres yang lebih lanjut sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Nah, saya ingin titip nih ke Bang Saud nih. Adalah sampai hari ini saya ingin kritik juga KPK. Sampai hari ini KPK belum pernah menyisir yang namanya korporasi. Sejak ada KPK sampai hari ini. Padahal proses mekanisme menyisir lembaga itu akan lebih mudah daripada orang. Nah, kalau kita sudah ambil korporasinya, katakanlah sekarang nih KTP, kenapa tidak di-freeze dulu perusahaan? Ambil dulu semua. Oke. Kan gitu, di-freeze dulu nih semua. Stop, berhenti, tidak boleh. Anak orang-orangnya dipanggil. Kan gitu, diaudit. Jadi KPK juga bisa mengaudit kok. Ya kan? Nah, jadi kalau ini dilakukan, saya yakinnya kalau Bang Saud masih dengerin, di United Nations Convention Against Corruption 2002 itu diatur dengan jelas. Sampai dengan sanksi pidananya pun ada. Gitu. Jadi kalau itu kita sudah ratifikasi, tentu tidak salah Bang Saud kalau masuk dari korporasi itu akan jauh lebih mudah. Kita lihat dulu di Korlantas dan banyak perusahaan-perusahaan yang sampai hari ini masih jalan hidup tenang lenggang kaki gitu loh. Di mana hanya ada satu orang aja yang ditangkap. Ya kan? Sementara korporasi itu pesta pora. Nah, dalam kaitannya dengan Panama Papers, masalah teks ini akan bisa juga nanti bisa kita tutupin gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Rufinus dan juga Bang Ucok untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk.